Pemirsa Palapa TV, jumpa lagi bareng Jarman, yang mana pada kesempatan kali ini pemerintahan Desa Kolet Wetan Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak melakukan sosialisasi terkait dengan perencanaan program PTSL di wilayah Desa Kolet Wetan. Seperti apa giat dan liputannya, tetap ikuti terus Jarman Palapa TV beserta tim. Pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL adalah program pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR Badan Pertanahan Nasional BPN. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 yang bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat serta dapat menjadikannya sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Pada kesempatan kali ini, Sabtu 07 Desember 2024, pemerintah Desa Kolet Wetan Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak, Banten beserta panitia PTSL melakukan sosialisasi atau musyawarah bersama para tokoh masyarakat BPD RW RT guna menyambut baik apa yang menjadi program pemerintah pusat terkait PTSL yang bertujuan agar masyarakat di wilayah Desa Kolet Wetan dapat merasakan manfaat atas program tersebut. Pada acara berlangsungnya sosialisasi rencana program PTSL, Yayan Handayani selaku Ketua BPD Desa Kolet Wetan menyampaikan kepada pemerintah desa agar berhati-hati dalam prosesnya serta dapat mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Jangan sampai niat baik kita ternyata tidak menuai kebaikan serta mengajak kepada para RT RW di Desa Kolet Wetan untuk dapat mensukseskan apa yang menjadi harapan bersama. Bapak Jumhadi selaku Ketua RW 01 Kampung Kolet menyampaikan berharap kepada pemerintahan desa dan panitia PTSL agar jangan gegabah dalam menerima pemberkasan pendaftarannya. Dikarenakan banyak di masyarakat yang status tanahnya masih tumpang tindih sehingga khawatir dampaknya setelah program PTSL ini akan timbul di kemudian hari. Bapak Jahara selaku tokoh masyarakat menyambut baik terhadap program PTSL yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa Kolet Wetan serta mendukung atas apa yang menjadi pencapaian karena memang masyarakat menginginkan hal tersebut. Asep Maulana yang ditunjuk sebagai panitia PTSL Desa Kolet Wetan akan menjalankan apa yang menjadi aturan dan tidak akan mempersulit terhadap kelancarannya. Adapun hal-hal yang kurang berkenan terhadap pelaksanaan, kami selaku panitia PTSL akan selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Kepala Desa Kolet Wetan yakni Bapak Agus Ruhiat pihaknya akan mengusulkan terkait rencana program PTSL di Desa Kolet Wetan sesuai dengan harapan masyarakat serta berpesan baik kepada panitia PTSL dan masyarakat ketika program ini dijawab oleh pemerintah, dalam hal ini pihak BPN Kabupaten Lebak, dan ketika berjalan agar dapat memperhatikan apa yang menjadi sesuai aturannya. Jangan gegabah dalam menerima pemberkasan yang belum jelas asal-usulnya karena kami selaku pemerintah desa tidak mau ke depan menambah masalah. Dan tentunya kami juga akan selalu melihat kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi serta ketika program ini berjalan dengan baik berharap masyarakat dapat memanfaatkan atas kepemilikan tanahnya dengan baik dan benar agar apa yang dimaksud pemerintah dapat tercapai atau terimplementasi. Ganjarman beserta Fajri Palapa TV Lebak, Banten mengabarkan. Bisa dalam pembiayaan hak milikan, saya legowo terbuka kepada para RT RW, tapi resikonya emang warga budaya. Jadi kalau ingin membuat warga sendiri terkait pembiayaan warga, saya persilahkan dan pemerintah desa siap mempersiapkan formatnya. Misalkan saat Asep mengajukan sebagai pemohon PTSL yang dia punya tanah itu kumpulan, otomatis Asep kalau memang punya adik kandung atau keluarga kandung 5, 4 itu semua keluarga kandungnya harus berkawal menyampaikan warga dibuat sendiri. Dalam artian warga kita mempersiapkan
warga buat sendiri ini ketika Pak RT atau pemohon itu dituntut menuangkan tanda tangan ahli waris, atau kalau kaitannya dengan surat hibah ya berarti belum sama aja, ada keuangan tentang ya dari warga luar biasa, dan itu sudah mulai penggunaannya. TSL insya Allah berjalan lanjut. Saya mengevaluasi pertemuan kedua ini dari Kepala Desa. Kalau harus seperti ini terus, saya bermohon kepada para RT RW untuk kerjasamanya dan ya bisa. Ini kebutuhan. Nah, jangan anak ketika mengambil bahwa terus bukan saya ini oke, kita tidak bisa seperti itu. Dan jadi masalah nanti di masa depan saya sebagai kepala desa dan tidak menjaga perintah sama anggota saya bahaya. Jadi mohon buatkan bahwa budaya jangan Bapak Ibu bukan Pak RW saya juga mungkin banyak menyaksikan ya. Sekian tahun bangunan yang sudah dianggap bahwa mutlak. Dan saya menambahi mengenai pajak SPPT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW dari Kesatuan Hutan. Yang saya hormati tokoh masyarakat. Yang saya hormati panitia program PTSL. Dan yang saya hormati pula dari awak media yang hadir di acara ini. Yang pertama, dengan target kita di angka panitia menargetkan di angka 500 sampai 600. Jadi secara target dengan jumlah yang masuk itu masih jauh. Sedangkan waktu kita hanya berpisah dari sekarang itu cuma 3 minggu. Maka tadi itu ya, di saat waktu meninggalkan atau istilahnya tidak menerima lagi, kami akan menyetorkan data sesuai yang kami terima sampai dengan waktu yang ditentukan. Dan jangan salahkan desa sebagai fasilitatornya, karena kami sudah memberikan waktu walaupun itu yang melakukan pendaftaran. Selanjutnya terkait kami akan mengikuti. Jika memang ada masyarakat yang belum bisa mengistilahnya bukan di ini ya, habis jadi bulan-bulanan dan RW untuk mengawasi juga di lapangan. Apakah memang ada yang seperti itu? Kami akan siapkan formatnya. Kami akan berikan segimana kebutuhan format yang dibutuhkan. Apakah jual beli? Apalagi karena kepala desa akan mengeluarkan surat tidak sengketa, surat jual kepemilikan, ditandatangani dan dicap. BPN tidak akan melihat itu siapa yang salah. Yang jelas BPN akan melihat kepala desa mengeluarkan surat tidak sengketa atau tidak. Apabila kepala desa sudah mengeluarkan surat tidak sengketa, dianggap selesai, dianggap tidak sengketa dan sah. Untuk program PTSL ini transaksi itu memang tidak masuk. Tapi program ini bisa didapat dengan pengajuan minimal 500 orang atau 500 sertifikat yang diajukan. Nah itu kemudian akan jangan sampai ada gerakan tambahan. Artinya gerakan tambahan apa yang sudah dianggarkan oleh kita 150.000 misal, jangan ada biaya tambahan. Ya, tolong jangan sampai ada intip-intip lain di luar yang sudah kita sepakati. Khawatirnya kenapa? Bukan masalah uangnya Pak. Belum detik kadang-kadang asulah untuk pendaftaran terkait kemarin Bapak sudah ada yang masuk ya. Mohon untuk dikembalikan saja dulu kepada orang-orang yang berkepentingan. Biarlah kita semua aman, program kita jalan dengan ada masalah ya. Karena ini dilema. Kahayang sejarahnya. Hayang dulu pengamanan rakyat lah mengalir ya. Nganu dari butuh bantuan, butuh pengamanan dari semuanya. Pak, amanah saya
semata, insya Allah ketika orang berbaik tadi memang pasti akan mengalami hal ini harus apabila sebaik-baik manusia dalam manusia itu nanti manusia yang baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya untuk pidana atau dibereskan dengan secara kekeluargaan, itu mohon penjelasannya tolong dibantu oleh ya panitia di Parurakan sama dengan panitia agar Baik. tolong dibantu dibenarkan dan dilihat. Terus selanjutnya masalah administrasi KTP-nya sih ada, cuman mesti belakangan ya kejauhan, tapi insya Allah saya akan tanda tangan. Saya juga mengharapkan seperti ini dilanjutkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terkait pembiayaan dan itu Pak RT ya, kita tidak akan meminta pembiayaan terlebih dahulu. Kita akan mencari data terlebih dahulu untuk memenuhi satu masyarakat agar masuk terlebih dahulu kepada program ini. Jangan sampai di saat kita telah habis waktu yang diberikan, setelah kita setorkan data masih ada masyarakat yang meminta, saya mau setor data nih, sedangkan kan kita sudah menyetorkan dari pihak panitia kepada BPR. Berarti kan itu tidak bisa tertinggal ke sini. Jadi tahapannya itu nanti akan ada sosialisasi terkait PTSL. Sosialisasi itu akan dihadiri oleh DPR yang jelas, Polsek atau pemangku kepentingan daripada tingkat kecamatan, termasuk dari kecamatan juga. Yang saya pertanyakan, bagaimana kalau misalkan seseorang yang tadinya terplotik ke depannya ini seperti apa? Untuk tuntut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah, gimana caranya? Misalkan kan begitu mungkin ya. Itu kita bisa mengurus, kita bisa urus gitu dalam artian, tapi bukan dari pihak desa yang mengurus. Si pemegang sertifikat yang sebelahnya yang overlap itu mengajukan penataan batas kepada DPR, dan persyaratannya itu ya satu, si pemohonnya langsung atau memang bisa dikuasakan. Berarti apakah memang pergeseran tanah atau memang si pemilik sertifikat yang sudah ada sertifikatnya, bukan yang tidak atas nama di sertifikatnya, dan itu harus dibubuhi berita acara tinggal dengan waktu gitu. Dan mungkin terkait adanya overlap itu kan di saat ada pemlotingan, di saat adanya pengukuran dari pihak BPN baru kita ketahui dari contoh kasus yang prosesnya. Ada juga yang mendaftarkan program bulan bidang mana, tahunya luasan begini kira-kira. Harapan masyarakat itu setuju bahwa program ini dilakukan. Iya. Nah, tadi ada bahasa di beberapa anu hadir bahwa hati-hati dalam pemberkasan karena loba di desa Kolewetan ieu anu data nu acak-acakan, bener Pak? Benar ya, yang mudah-mudahan kepala desa itu bisa menyelesaikan, udah sampaikan Aya masalah. Oh gitu. Tapi kan itu terus langkah masyarakat maupun ke desana. Oh ke desana. Ulah sampai niatan baik pemerintahan desa ternyata acak-acakan geusna gitu. Nah, supaya halus Masyarakat di desa Kolewetan ini memang berkasan dengan ukur boga SPPT atau bahkan anu teu boga sama sekali, bener Pak? benar.
Bener ya tanya? Emang benar yang kita setuju ayah SPP PTSL ya? PTSL. Oh gitu ya. Setuju masyarakat desa Kolelet. Desa Kolelet. Kebetulan di Bapak Kepala Desa. Nah, untuk masalah nilai hargana eta tadi ada berbahasa 150.000. Nah 150.000 itu bagi berkas anu geus beres atau manu masih keneh acak-acakan Pak? Ya bagi berkas anu hanya pendaftaran 150. 150. Di pemberesan upami surat-surat pos beres cukup 150. 150.000. Anu berkasnya lengkap. Oh gitu. Anu kirang lengkap tetap itu kayak di luar. Di luar. Oh, nah itu mah urusan anak pengurus ini Pak. oke. Tadi ayah ketika berkas anu can lengkap, ayah biaya di luar itu, anu biaya di luar itu nilainya apakah mempertimbangkan dengan kemampuan masyarakat atau tidak ditimbangkan kemampuan anak? Ya mudah-mudahan pengurus supaya bisa mempertimbangkan karena kemampuan masyarakat. Ya mudah-mudahan. Oh gitu ya. Oke. Ada lagi mau disampaikan atau cukup? Ya jumlah sekian ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua RW 01 Desa Kolelet Wetan. Saya berharap dengan program ini kepala desa bisa bisa menjalankan daripada program PTSL ini untuk kepentingan masyarakat, karena di masyarakat banyak tanah yang bermasalah yang harus bisa diselesaikan. Ya mungkin itu saja Pak. Ada pertanyaan Pak nih. Memang masyarakat membutuhkan dengan agenda program PTSL ini, betul? Betul Pak, sangat membutuhkan sekali karena itu sangat membantu Pak. Karena kan selama ini banyak juga yang tidak mempunyai sertifikat Pak. Oh gitu ya. Ya, karena kebanyakan hanya mempunyai SPPT dan itu bukan kepemilikan, itu hanya adalah pajak ya. Oh gitu ya. Terus pemerintahan desa untuk yang namanya program PTSL itu menetapkan di angka berapa atau harga berapa? Selama ini sih belum Pak, belum menganggarkan berapa. Cuma yang dibahas tadi, karena kan di angka di awal udah sesuai dengan keputusan kementerian. Ya di undang-undang di 150.000. 150.000 ya. PTSL. Ada lagi untuk apa kelebihannya itu selain 150.000? Tahu ada? Nggak ada. Kalau yang udah resmi, kalau yang udah kepemilikannya udah sah sendiri, itu nggak ada Pak. Oh nggak ada ya? Kecuali ada yang mewakaf mungkin ya. Oh gitu. Ada biaya, misalkan beli materai, ada pemberkasan mungkin gitu kan. Untuk saksi-saksi mungkin kan itu. Oh berarti 150.000 itu ditetapkan bagi memang yang berkasnya sudah lengkap gitu ya? Betul. Oh gitu ya Pak? Iya betul. Ada lagi mau disampaikan Pak RW? Nggak ada sih, kayaknya cuma itu aja. Jadi insya Allah mudah-mudahan Bapak Kepala Desa bisa melaksanakan amanah ini buat masyarakat Desa Kolelet Wetan. Itu aja. Oke, terima kasih. Pak Punten ganggu Pak ya, boleh tanya-tanya Pak? Mangga. Punten Bapak sah? Eman. Nah, Pak Eman masyarakat kampung mana? Kampung Kolelet. Kampung Kolelet. Nah, Bapak nggak dengar tuh terkait dengan program pemerintah Desa Kolelet Wetan anu PTSL? Atuh nguping. Nguping. Nah, PTSL iya menurut Bapak selaku masyarakat memang dibutuhkan atau kumaha? Dibutuhkan. Nah, Bapak ngajukan tante karena program PTSL ke pemerintah Desa Kolelet Wetan? Ngajukan. Nah, terus Bapak dikenai biaya berapa? 150.000. 150.000. Ente leuwih. Bener eta apanya? Bener. Nah, terus 150.000 eta berkas Bapak mah geus lengkapnya, tinggal naikeun ka
PTSL ini sertifikat doang. Mohon. Oh, tak aya deui anu di penta gitu. Teu aya tuh teh sakitu unggul kan. Segitu doang. Sakitu unggul. Nah, terus Bapak enggeus merekeun duit atau pemerintah desa duit eta dibalikeun teu sih? Atos tapi dibalikeun deui. Oh, berarti Bapak entos mere, Mohon. tapi dibalikeun deui. Dibalikeun deui karena tacan aya kaberesan. Oh, Bapak geus masihan artos Mohon. ka pihak pemerintah desa. Mohon. 150.000 tapi dibalikeun deui. Bahasana can aya kaberesan. Tacan aya kaberesan. Oh gitu. Bener Pak nya? Mohon. Henteu bohong ieu ya. Henteu. Harapan kaharupna ya kumaha ya ka pemerintah desa, apakah di lanjut program ieu atau di stop? Harapan nama ai pikeun abdi mah masyarakat ya istilahna alit gitunya. Mohon Hoyong nama ya langsungnya. mohon jadi kan namun tos gaduh sertifikat mah ya urang ya enakeun lah gitu. Oh gitu. Mohon. Nah, anu sajen deui Pak, anu erek disampaikan atau cukup? Ya abdi mah menyampaikan kitu unggul. Jadi ya selaku aparat desa lah Heeh. sing sungguh-sungguh lah ya istilahna kumaha sih ngajalankeun tugasna gitu ya kan ya. Heeh. Pikeun masyarakat anu teu mampu. Oh gitu Pak ya. Mohon abdi mah sakitu unggul pesanna. Oh gitu. Oke, Bapak Eman, hatur nuhun, hapunten tos ngaganggu karena kegiatanannya nya. Salam sulna. Yuk. Selamat siang Pak. Selamat siang. Mohon maaf Pak, bisa perkenalkan Bapak dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Yananda Edi, saya Ketua BPD Desa Kolet Wetan, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Mau tanya nih Pak nih, terkait dengan giat hari ini yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Kolet Wetan ini mengenai apa Pak? Hari ini adalah giat sosialisasi terhadap para RT/RW, di mana nanti RT/RW ini menyampaikan kepada masyarakat tentang program PTSL yang ada di BPN Lebak. Walaupun memang kita tidak ada kuota untuk Desa Kolet Wetan, tapi adalah salah satu keinginan pemerintah desa memberikan yang terbaik untuk masyarakat dengan kuota yang minimal 500. Untuk PTSL sendiri, apakah sudah memang ada perintah untuk dilaksanakan atau memang pemerintahan Desa Kolet Wetan ini memohon kepada dalam hal ini pemerintah Kabupaten Lebak terkait dengan program ini? Kalau untuk ini kita mengajukan Pak prosesnya, karena memang tidak ada kuota untuk program di Desa Kolet Wetan dan Kecamatan Rangkas Bitung. Maka inisiatif dari pemerintah desa ini mengajukan permohonan kepada BPN untuk memberikan kuota dengan syarat yaitu 500 bidang tanah minimal yang harus disiapkan. Respon sendiri terhadap masyarakat Desa Kolet Wetan terkait dengan rencana pemerintahan mengusulkan terkait dengan PTSL itu seperti apa responnya? Kalau untuk respon masyarakat saya pikir itu positif. Dan alhamdulillah karena memang banyak berpikir masyarakat dengan biaya sendiri itu luar biasa. Proses pembuatan sertifikat atau hak kepemilikan tanahnya itu sangat luar biasa biaya ketika dilakukan dengan sendiri. Tapi dengan program ini mereka lebih murah. Bapak sebagai Ketua BPD Desa Kolet Wetan, kendala yang di lapangan itu seperti apa terkait dengan program PTSL? Kendala di lapangan kadang-kadang Pak, kita dari bidang. Ya, maka dari BPD sudah mewanti-wanti kepada panitia, sok dijalankan, mangga dijalankan, tapi kehati-hatian perlu. Salah satunya mungkin dari pembiayaan, yang kedua dari bidang tanah. Khawatir bidang tanah itu saat plotting itu akan overload atau kemudian mungkin milik orang lain. Nah, ini harus hati-hati juga terhadap hal-hal yang seperti itu agar tidak terjadi di lapangan. Harapan ke depan terkait dengan program PTSL pemerintah Desa Kolet Wetan? Harapannya ini menjadi berkala untuk warga Desa Kolet Wetan, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mempunyai kepemilikan atau surat-surat kepemilikan hak atas tanahnya. Nah, dengan program ini bisa membantu masyarakat yang tidak mempunyai biaya ketika dilakukan untuk pembuatan sendiri. Bukan jadi berkala untuk desa masyarakat. Baik Bapak, terima kasih banyak. Selamat siang, sukses selalu. Selamat siang. Ya, boleh Pak perkenalkan Bapak. Tadi kan sempat kita melakukan peliputan terkait dengan giat hari ini pemerintahan Desa Kolet Wetan dalam hal melakukan sosialisasi program PTSL. Bapak siapa? Ya, saya Asep Maulana. Saya adalah salah satu staf di Desa Kolet Wetan dan juga ditunjuk untuk menjadi panitia di program PTSL di Desa Kolet Wetan ini. Terkait dengan program PTSL,
Apa dalam pemikiran Bapak terkait hal tersebut? Ya, terkait program PTSL adalah program yang dimana memberikan kemudahan dan memberikan manfaat yang luar biasa terkait pertanahan bagi masyarakat. Dan program itu pun adalah program nasional yang diprogramkan oleh kementerian, dan Presiden pun mendukung terkait program ini. Sejauh mana respon masyarakat calon peminat PTSL di Desa Kolet Wetan? Responnya bagus, sangat antusias, dikarenakan di Desa Kolet Wetan ini kita memperhitungkan untuk dan memperkirakan jumlah bidang yang belum mempunyai sertifikat itu sangat lumayan banyak. Dan apabila masyarakat mengurus kepemilikan berupa sertifikat, apabila mandiri itu dibebankan biaya yang lumayan karena kan itu mandiri. Jadi apabila ada program ini, masyarakat sangat menunggu, antusias sekali, karena program PTSL ini yang terakhir kali terjadi itu di tahun 2008. Jadi sekarang 2024 itu belum ada, dan di saat kami mencanangkan istilahnya program ini, mengusulkan program ini kepada BPN, dan masyarakat sangat menyambut dengan baik. Langkah apa yang akan Bapak lakukan guna pencapaian kesuksesan program PTSL di Desa Kolet Wetan? Ya, kami akan membuat atau membuat persyaratan yang sangat memudahkan kepada masyarakat. Jadi persyaratan yang kami lakukan, istilahnya kami minta kepada masyarakat, yaitu sangat mudah, yaitu KTP, kartu KK, SPPT tahun terakhir yang setelah dibayar, dan juga bukti kepemilikan. Tadi disampaikan oleh BPD dan tokoh masyarakat termasuk kepala desa meminta kami untuk berhati-hati. Dan langkah yang pertama yaitu terkait proses administrasi pembiayaan. Jadi kami emang awal mula kami membuka pendaftaran itu beberapa masyarakat langsung menitipkan uang pendaftaran kepada kami, dan kami pun memberikan kwitansi atas dasar bukti bahwa masyarakat itu menitipkan pembiayaan pendaftaran sejumlah 150.000. Nah, di saat adanya bukti perhatian ini dari tokoh masyarakat dan BPD, kami akan mengembalikan uang titipan pendaftaran dari masyarakat kepada masyarakat, dan kami akan melaporkan kembali kepada BPD. Tadi ada masyarakat langsung yang menyampaikan dengan berbahasa kami memang menitipkan. Nah, terus uang tersebut sudah dikembalikan oleh panitia PTSL dengan bahasa masyarakat, kenapa mesti harus dikembalikan sih Pak, padahal kami masyarakat sudah tidak keberatan dengan angka 150, benar bahwa itu adalah menjadi penitipan. Mereka menyampaikan nggak mesti harus dikembalikan, pegang saja, toh kami juga ada bukti kwitansinya. Nah, seperti apa menyikapi bahasa tersebut dari masyarakat, Pak? Ya, kami tetap akan mengembalikan, karena kami sendiri tidak mau istilahnya uang pendaftaran ini disalahpahamkan gitu istilahnya. Karena kami sendiri kenapa memakai kwitansi, bukti kwitansi? Karena adalah bukti mutlak bahwasanya masyarakat sudah memberikan uang ke kami. Akan tetapi kami sendiri juga tidak mau salah istilahnya memegang uang tersebut, mendingan kita titipkan kembali atas dasar sosialisasi penyampaian pendapat RT, RW, dan kepala desa, BP, dan tokoh masyarakat pas tadi pagi. Terakhir Pak, harapan dengan adanya program PTSL yang akan diambil oleh pemerintah Desa Kolet Wetan seperti apa Pak?
Ya harapan sih kami harapan kami selesai. Harapan kami di panitia dari pihak BPN Kabupaten juga menyetujui dan memberikan kuota kepada Desa Kolot Wetan atas dasar kerja keras kami di panitia untuk mengumpulkan data dan membereskan data di pertanahan di Desa Kolot Wetan. Dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada permasalahan pertanahan di Desa Kolot Wetan ini antara sengketa antar keluarga ataupun perbatasan ya, terutama dengan banyak bidang PT yang ada di Desa Kolot Wetan. Selamat siang Pak. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu Pak. Mau konfirmasi nih Pak, terkait dengan giat hari ini yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kolot Wetan, itu terkait apa Pak? Kita hari ini dalam rangka rapat evaluasi terkait penyelenggaraan program PTXL di pemerintah Desa Kolot Wetan. PTSL itu apakah memang sudah ada program atau pemerintahan desa yang coba mengusulkan dalam hal ini ke BPN Kabupaten Lebak? Secara untuk permintaan BPN itu program sudah ada, kita berupaya pengajuan program. Perencanaan yang akan dilakukan oleh pemerintahan Desa Kolot Wetan itu seperti apa terkait dengan program tersebut? Dari mekanisme perekrutan pemohon sementara ini, paling awal kita sudah membentuk panitia PTXL, kemudian sosialisasi ke RT RW, dan kemudian selanjutnya RT RW mensosialisasikan terkait pemohon dari masing-masing wilayah RT RW mengajukan ke panitia. Sejauh mana respon masyarakat yang diwakili oleh RT dan RW terkait dengan perencanaan tersebut? Alhamdulillah, kalau bicara tentang respon antusias masyarakat desa, memang berangkat dari respon masyarakat sebelum ada program ini, ya acuan pengajuan ini dari masyarakat. Tentu antusiasnya luar biasa untuk program ini terlaksana. Untuk nilai di sini kan ada dari pemerintahan ditetapkan sebesar 150.000. Apakah pihak pemerintah desa juga menentukan nilai sebesar itu atau ada yang lain? Baik, terlepas dari pembiayaan sebagaimana ketentuan SK 3 Menteri 150.000 untuk pendaftaran, dan selebihnya mungkin kita dihadapkan di luar pembiayaan yang emang itu beban biaya dari pemohon sendiri. Seperti apa untuk nilai di 150.000 itu pemberkasan yang bisa langsung dilakukan proses usulan PTSL? Dari anggaran 150.000 ini ya, yang pertama itu anggaran ini kebutuhannya ya untuk kepentingan administrasi dan operasional nanti di waktu pelaksanaan sudah mulai eksekusi. Ada yang saya dengar di luaran terus masyarakat, banyaknya tanah-tanah yang memang surat-suratnya itu belum lengkap atau tumpang tindih kejelasan atas alas hak seseorang. Seperti apa Pak penjelasannya? Iya, baik, justru dengan adanya program PTXL ini, selebih dari faedahnya adalah akhirnya ada beberapa bidang-bidang tanah masyarakat, ada yang mungkin sengketa atas dasar tanahnya kemakan oleh orang lain, dan kita upaya untuk meluruskan itu dan kemudian membereskan secara masing-masing individu permasalahan, dan selanjutnya kita ajukan untuk kepentingan di sertifikat. Strategi apa yang akan Bapak terapkan terkait dengan program PTSL ini, baik terkait kelengkapan administrasi agar tidak ada masalah pun dengan biaya-biaya yang timbul di luar ketentuan itu? Strategi yang akan Bapak terapkan seperti apa? Yang jelas strategi kita sudah sampaikan juga ke RT RW. Pentingnya masyarakat dasar antusias untuk ikut program ini, dipersilakan dibuka pintu terbuka untuk segera mendaftarkan dengan dasar kepemilikan tanah, masing-masing pribadinya dengan ketentuan persyaratan, kartu KK, KTP, dan hak milik masing-masing atas dasar mungkin kalau ada AJB atau mungkin hibah, waris,
Adapun kalau ada permasalahan di luar itu mereka tidak bisa dibuktikan, kami siap mengawal pemberesan berkas-berkas kepentingan dari masing-masing kebutuhannya. Harapan Pak terakhir dengan perencanaan pemerintah Desa Kolet Wetan terkait dengan program PTSL ini apa Pak? Harapan besarnya mudah-mudahan program ini berjalan dengan baik tanpa ada huru-hara. Ke depan pertanahan warga se-Desa Koletan mudah-mudahan tidak 100% pun, ya minimal 90% sudah tersertifikat dan mengurangi tanah-tanah warga tersengketa baik itu dengan tanah PT ataupun dengan pribadi keluarga sudah terbereskan. Secara garis besar harapannya adalah semua bidang pertanahan pribadi masyarakat Koletan tidak ada sengketa. Baik Bapak, terima kasih. Selamat siang, sehat dan sukses selalu buat Bapak beserta jajaran. Ya, terima kasih juga. Baik pemirsa Palava TV, demikianlah rangkaian kegiatan kita kali ini yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Kolet Wetan, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dalam rangka melakukan kegiatan musyawarah atau sosialisasi terkait perencanaan program PTSL di Desa Kolet Wetan. Ada beberapa pesan yang disampaikan. Yang pertama dari Ketua BPD Desa Kolet Wetan berharap agar program PTSL ini dapat diserap dan dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan tetap mempertimbangkan kehati-hatian terhadap pemberkasan awal. Juga ada tokoh masyarakat menyampaikan berharap pemerintahan Desa Kolet Wetan dapat betul-betul mengakomodir apa yang menjadi keinginan masyarakat Desa Kolet Wetan. Mudah-mudahan program ini dapat diserap tentunya dengan tidak mengurangi hal-hal yang nanti di kemudian hari akan timbul. Dan yang terakhir, bahwa kepala desa menyampaikan siap untuk menjalankan apa yang menjadi program PTSL sesuai dengan ketentuannya, dengan menitik beratkan kepada Ketua Panitia PTSL agar keberhati-hatian pertimbangkan masyarakat agar tidak terlalu memberatkan terhadap apa yang menjadi ketentuan. Demikian yang dapat disampaikan Jarman beserta Fadri Septiani, Palava TV Lebak, Banten, mengabarkan langsung dari lokasi.